Halo bosku semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang pasti ada di diri kita semua. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sesuatu yang diciptakan. Tapi jangan salah, dia ini pengen banget jadi bos dalam hidup kita. Ya, kita mau bahas tentang nafsu. Di video ini kita akan kupas tuntas bagaimana nafsu ini bisa jadi pemimpin kita. Atau malah bisa kita jadiin pemimpin, maksudnya bisa kita kendalikan dia. Penasaran kan? Yuk, langsung aja. Bos, tahu nggak sih? Waktu Allah ciptain nafsu itu, semua malaikat langsung pada kaget. Mereka kayak bisik-bisik, ini makhluk apa nih? Kok berasap, tapi bukan sate? Ya, nafsu waktu itu diciptain dari api. Tapi bukan api sembarangan, bos. Ini api ego, api keinginan, api yang bikin orang tiba-tiba nekat beli HP paling baru. Padahal cicilan HP lama aja masih numpuk. Hayo, siapa yang relate? Jujur aja. Jadi, dari awal kemunculannya aja, nafsu ini udah bikin heboh satu langit, bos. Malaikat-malaikat aja pada heran dan penasaran banget sama makhluk satu ini. Kenapa? Karena nafsu ini punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa membakar semangat, tapi juga bisa membakar habis semua yang kita punya kalau nggak diatur. Makanya wajar kalau malaikat sampai terheran-heran melihat sosok yang satu ini, yang penuh dengan potensi, tapi juga penuh dengan bahaya. Nah, setelah diciptain, Allah langsung nyuruh nafsu masuk ke neraka buat diuji. Tapi apa responnya si nafsu ini? Dia langsung bilang, "Hah, neraka? Maaf nih ya Allah, saya bukan tahan panas. Saya tuh malah overheat." Kalau ke sana, para malaikat yang menyaksikan itu antara nahan tawa geli sama ngeri banget, bos. Soalnya makhluk baru ini berani-beraninya ngelawan perintah langsung dari sang pencipta. Ini kan gila banget. Belum apa-apa udah songong. Akhirnya Allah kasih ujian lain, bos. Dikasihlah rasa lapar, haus, dan juga rasa lemah. Baru deh, dia nurut, langsung siut. Tapi jangan salah, bos. Walaupun nurut, dalam hatinya nafsu ini masih aja ngedumel. Duh, lain kali kasih kipas dong. Ya Allah, panas banget. Lihat kan, dari awal diciptakan aja, udah bandelnya minta ampun. Susah diatur. Punya ego yang tinggi, dan maunya menang sendiri. Makanya, kalau dia dibiarin, bahaya banget, bos. Lalu, di momen krusial, Allah bilang ke malaikat, "Sekarang aku titipkan nafsu ini ke manusia." Malaikat langsung pada melongo dan bertanu tania. Ya Allah, yakin nih, manusia kuat? Pertanyaan malaikat ini bukan tanpa alasan. Bos, mereka tahu betul betapa bandel dan susahnya nafsu ini dikendalikan. Tapi Allah menjawab dengan bijak. Yang bisa kendalikan nafsunya, dialah yang paling mulia. Wah, dengar jawaban itu. Malaikat bukannya tenang, malah pada mikir, duh, ini manusia kayaknya bakal drama tiap minggu nih. Ya Allah, ribet banget. Karena mereka tahu potensi konflik dan perjuangan yang bakal dihadapi manusia seumur hidupnya dengan si nafsu ini. Jadi, memang ini bukan tugas yang mudah, bos. Tapi disitulah letak kemuliaan kita sebagai manusia. Dan bener aja, bos, sejak saat itu, hidup manusia jadi kayak sinetron drama yang gak ada habisnya. Dari bangun pagi aja udah perang batin. Antara alarm, selimut empuk, sama niat buat salat subuh, nafsu itu langsung bisikin lembut di telinga kita. Aduh, 5 menit lagi aja deh, masih ngantuk banget. Tapi iman kita langsung teriak kenceng. Bangun, bos, subuh itu rezeki. Jangan sampai ketinggalan. Kadang, iman kita menang, dan kita langsung meloncat dari kasur. Tapi lebih seringnya, kita kalah telak sama godaan bantal empuk dan selimut hangat. Betul kan? Contoh paling gampang di hari Minggu pagi. Rencana mau olahraga, malah molor sampai siang. Itu semua ulah si nafsu, bos. Dia selalu mencari kenyamanan instan dan jauh dari yang namanya perjuangan. Nafsu itu pintar banget, bos. Dia bisa nyamar jadi apa aja,
bahkan jadi motivator. Kadang dia bisikin kita, ayo, kerja keras biar cepat kaya. Padahal, dalam hati kecil, si nafsu itu ada agenda tersembunyi. Biar bisa pamer motor baru di depan mantan, makanya kita sering lihat banyak orang yang rajin banget kerja atau ibadah. Tapi niatnya itu loh, malah belok kemana-mana. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya ada motivasi egois di baliknya. Ini yang sering bikin kita kejebak, bos. Kita kira kita sedang berbuat baik. Padahal nafsu cuma numpang lewat buat mencapai tujuannya sendiri. Dia itu master of disguise. Jago banget menyembunyikan maksud aslinya di balik topeng-topeng kebaikan atau ambisi yang terlihat positif. Jadi, kita harus selalu waspada dan introspeksi niat kita. Bahkan, waktu iblis diusir dari surga, dia bilang, saya bakal goda manusia lewat nafsu. Dan yang paling kocak, si nafsu langsung nyeletuk. Weh, partner kerja nih. Dari situlah bos, dua makhluk ini jadi duet maut yang paling berbahaya. Iblis bertugas menggoda dengan bisikan-bisikan jahat, dan nafsu bertugas menyambut bisikan itu dengan dorongan keinginan. Hasilnya, manusia jadi pusing 7 keliling menghadapi godaan yang datang dari luar dan dorongan dari dalam diri sendiri. Ini kayak punya dua musuh sekaligus, bos. Iblis itu jago banget ngasih ide-ide busuk. Sementara nafsu kita sendiri yang jadi jembatan untuk ide itu masuk dan merasuki pikiran serta tindakan kita. Jadi, bayangin betapa beratnya perjuangan kita setiap hari. Tapi ingat, bos, nafsu itu bukan selalu jelek kok. Kalau dia bisa kita kendalikan dengan baik, dia justru bisa jadi bahan bakar yang sangat kuat buat kebaikan. Contohnya, nafsu makan. Kalau dikelola dengan benar, dia bikin kita semangat, cari rezeki yang halal, biar bisa makan enak. Atau nafsu cinta dan kasih sayang. Itu yang bikin manusia pengen nikah, punya keluarga, dan membangun rumah tangga yang bahagia. Kan bagus, cuma ya itu, kalau nggak dikontrol, bisa jadi nafsu makan istri orang. Nah loh, jadi kuncinya itu bukan menghilangkan nafsu, bos. Karena nafsu itu memang bagian dari fitrah kita. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengemudikan si nafsu ini, mengarahkannya ke jalan yang benar, dan menjadikannya alat untuk mencapai hal-hal positif dan bermanfaat. Makanya, para nabi dan orang-orang suci aja diuji dengan nafsu, bos. Nabi Yusuf, contohnya, diuji dengan Zulaikha. Godaan kecantikan dan kekuasaan, tapi beliau tetap kuat dan tidak tergoyahkan imannya. Kalau kita baru digoda promo beli 1 gratis 1 aja, udah langsung kalap dan gak mikir panjang. Padahal itu bukan godaan Zulaikha, bos. Cuma godaan Shopee atau promo diskon di marketplace yang bikin kita belanja barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Itu juga bagian dari ujian nafsu kita. Mengendalikan keinginan untuk belanja impulsif, menahan diri dari godaan diskon besar-besaran, itu juga perjuangan. Jadi, memang level ujian nafsu setiap orang itu beda-beda, bos. Tapi intinya sama. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Nafsu tuh kayak HP, bos. Kalau lo biarin overheat terus-terusan, tanpa istirahat, tanpa dikelola, ya pasti meledak. Nggak cuma panas, tapi bisa rusak total. Tapi kalau dikontrol dengan baik, dipakai untuk hal-hal yang produktif, di-charge secara teratur, ya justru bisa bantu kerjaan kita jadi lancar dan efektif. Makanya, ibadah puasa itu bukan cuma buat ngerasain lapar atau haus, bos. Tapi puasa itu fungsinya buat riset sistem nafsu kita. Ibarat HP yang udah mulai lemot, perlu di-restart biar performanya balik normal lagi. Dengan puasa, kita melatih diri, menahan keinginan dasar, mengendalikan hawa nafsu, dan menguatkan spiritual kita. Jadi, puasa itu adalah cara efektif untuk melatih kendali diri terhadap nafsu yang seringkali lepas kendali. Malaikat dulu sempat bertanya ke Allah, "Kenapa engkau kasih manusia nafsu?" Mereka heran, kenapa makhluk yang mulia ini harus dibebani dengan sesuatu yang begitu sulit dikendalikan. Tapi Allah menjawab,
dengan jawaban yang sangat dalam, agar mereka tahu rasanya berjuang. Karena malaikat itu ibadah terus, tanpa ada godaan sama sekali. Mereka tidak punya nafsu. Jadi, bagi mereka, ibadah itu mudah. Tapi manusia bisa ibadah dan berbuat baik, meskipun digoda terus-menerus oleh nafsu. Dan itulah yang bikin dia istimewa. Perjuangan melawan diri sendiri, melawan keinginan sesaat, itulah yang membuat amal kebaikan manusia menjadi sangat berharga di sisi Allah. Jadi, jangan pernah meremehkan perjuanganmu melawan nafsu, bos. Karena disitulah letak keistimewaanmu. Jadi ingat bos, yang hebat itu bukan cuma yang bisa ngalahin orang lain, atau yang bisa ngalahin musuh di luar sana. Tapi yang paling hebat adalah yang bisa ngalahin dirinya sendiri, ngalahin ego, ngalahin rasa malas, ngalahin keinginan buruk. Kalau bisa, kontrol nafsu. Itu udah level bos, mod banget. Itu berarti kamu udah naik level. Kamu udah jadi pribadi yang kuat dan bermental baja. Percayalah, perjuangan ini memang berat, tapi hasilnya akan sangat manis. Kalau kamu berhasil menguasai nafsumu, kamu akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kemuliaan yang sejati. Ini bukan cuma tentang meraih sukses di dunia, tapi juga meraih kemenangan yang hakiki di akhirat nanti. Gimana, bosku? Sekarang udah lebih paham kan tentang nafsu? Jangan biarin dia jadi bos di hidup kita ya. Kita yang harus jadi bosnya. Yuk, kendalikan nafsu kita, biar jadi bahan bakar kebaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa ya bos, subscribe dulu channel ini, biar nafsu mager nggak menang terus. Yang belum subscribe, jangan tunggu neraka adem dulu, baru klik tombolnya. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu.